yang oke? Paham nggak di sini diskusi kita? Paham. Kau di sini? Oke. Berarti pertanyaan bahwa Nabi Muhammad di abad ke-7 menceritakan Nabi Isa itu bisa nggak kau bandingkan dengan kitab kau bahwa itu pun juga begitu dalam kitabmu? Bisa, paham maksudku? Ngerti? Maka itu Jadi- standar yang boleh. Itu standar yang boleh. Artinya gini loh. Boleh-boleh Kalau aja. ada nabi, ya makanya dengar dulu. Kalaupun kau nggak mau pintar nggak apa-apa. Aku nggak ada kewajiban membuat kau pintar loh, Dek, ya. Tapi tunjukkanlah kalau kau di sini nih ada niat baik gitu untuk mengetahui. Kalau kau nggak ada niat baik pun itu urusan kau sebenarnya. Cuman apa kau nggak malu dilihat orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Oke, Silvers, apa ini? Halo, Silvester. Ya, halo. Ya, agamanya apa, Pak? Katolik. Ya, standby dulu, nanti boleh bertanya. Simple, agamanya apa? Simple. Saya mau bertanya. Oke, boleh Pak Silvester. Simple Beauty, saya turut. Silakan, Silver. Mau bertanya di antara tema ini yang mana yang mau ditanyakan tentang ketuhanan, kitab suci, kenabian, hukum, atau apa? Kenabian. Oke, boleh, silakan. Apa yang mau ditanyakan terkait tentang kenabian di dalam Islam? Apakah Muslim percaya kalau tokoh Isa di Quran itu adalah Nabi? Oh, jelas. Rasul, bahkan bukan cuma Nabi ya. Dia juga dipercaya bukan hanya sebagai Nabi, bahkan Rasul. Rasul itu adalah Nabi yang diutus. Setiap Rasul pasti Nabi, setiap Nabi belum tentu Rasul. Seperti itu. Begitu. Kalau memang dia Nabi, apakah memang tokoh Isa itu pernah hidup di dunia? Pernyataan saya mengatakan bahwa dia Nabi itu sama saja mengatakan bahwa dia pernah hidup. Karena kalau dia Nabi,
dia hidup di dunia gitu. Pernyataan saya bahwa kami percaya dia nabi itu sama saja dengan mengatakan dia itu hidup. Nah, kalau kita lihat dalam Quran surah An-Nisa ayat 171, sesungguhnya Isa Al-Masih putra Maryam adalah Rasulullah. Ya, dia adalah Rasulullah. Seperti itu. Apakah ada orang yang pernah melihat tokoh Isa ini? Pasti ada, namanya Hawariyun. Pasti ada aja. Di mana itu? Iyalah. Tertulis. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa pengikutnya disebut dengan Hawariyun. Tidak, tokohnya ada nggak? Ada orangnya nggak yang pernah melihat Isa ini? Anda bertanya tentang tokoh yang hidup pada Nabi Isa itu harus hidup sampai sekarang gitu? Oh, nggak ada, ya udah pada mati semua lah. Jadi yang pernah melihat si Isa ini siapa? Tokoh Isa ini? Tokoh Isa Kurban? Hawariyun, kan sudah saya bilang Hawariyun. Hawariyun itu orang atau kelompok? Pengikut kelompok orang. Oh, nggak jelas ya gitu yang kelompok orang. Kok kelompok orang dikatakan nggak jelas? Gimana sih bang? Yang nggak jelas itu adalah orang yang katanya 5.000 lihat tapi nggak jelas apakah benar ada atau enggak. Itu baru nggak jelas. Nggak jelas itu istilah untuk sesuatu yang keterangannya nggak jelas. Kalau Hawari itu keterangannya jelas. Dalam Al-Quran jelas sekali. Berupa suku atau gimana? Hawari itu istilah untuk murid-muridnya Nabi Isa. Oh gitu. Gini Jadi deh, gini ya, ini bukan interogasi tapi ini ilmu. Ya. Saya ingin mengajarkan orang Kristen agar tidak mempermalukan diri dengan cara adalah ketika mengkritisi agama orang juga belajar agama sendiri agar nggak blunder. Tidak ada satupun fakta-fakta yang menunjukkan Yesus itu adalah tokoh historis. Saya akan tunjukkan data-datanya. Pernyataan seorang arkeolog, seorang arkeolog ya, mengatakan bahwa Yesus itu tidak pernah terbukti ada secara arkeologis. Nah, jadi ketika kalian bertanya apakah Isa ada yang lihat, nanti pertanyaan itu akan dibalikkan kepada kalian. Nanti kalian Saya bingung bertanya jawabnya. tentang Nabi Isa dulu. Jangan nanti Yesus nanti saya tanya. Gini bro, kalau kita bicara tentang agama, di sini kita sedang pasti menunjukkan mana agama benar, mana nggak benar. Kalau seandainya Anda bertanya tentang agama saya, lalu ternyata saya sudah menjawabnya, nanti pertanyaan itu saya ingin tahu apa hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena setahu saya, namanya orang beragama, tidak ada satupun manusia yang masih hidup melihat tokoh-tokoh di dalam kitabnya. Kalau memang ada, saya akan tunjukkan. Bahkan saya berani membuktikan Yesus itu bukanlah tokoh historis, karena memang seorang profesor. Yesus itu ada muridnya. Sebentar. Yang jelas ada muridnya. Yesus itu ada muridnya. Siapa? Ada Nama, Petrus. saya udah bilang Petrus tadi. Itu Paus pertama di Katolik. Siapa yang melihat Petrus? Itu Bahwa Petrus teman-teman pernah itu. ada, siapa lihat? Ya siapa yang pernah bertemu Petrus? Nantilah itu. Jadi saya mau bertanya tentang kenabian ini. Inilah Kenabian di terkadang sini. saya bingung dengan orang Kristen ya. Tapi saya Ketika tadi mau mereka bertanya. memberikan izin bentar bang, di sini Kenabian. edukasi bukan? Iya, di sini edukasi bukan di sini kayak kita diinterogasi tapi diberikan penjelasan nggak mau terima. Di sini kita mau edukasi. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Tidak ada satupun tokoh bernama Petrus itu masuk ke dalam fakta historis, melainkan itu tokoh yang diimani pernah ada, diimani karena tertulis dalam Bible, sama Tertulis seperti dalam tokoh-tokoh Injil, dalam kan? Al-Quran. Ya sama Tertulis dalam seperti Al-Quran Injil, juga tertulis. mulai dari pertama udah ada tertulis. Ya sama, di Al-Quran juga Sementara tertulis. Kita tahunya tokoh juga. Isa Bentar itu, dulu Pak. dengar dulu. Bentar Pak. Saya belum selesai. Tolong jangan dipotong dulu. Oke. Apa yang tertulis di kitabmu itu tidak ada saksinya juga. Nggak ada orang yang masih hidup sampai detik ini untuk menyaksikan apa yang disaksikan itu benar-benar ada, tuh nggak ada. Al-Quran juga begitu. Kenapa? Apa yang diberitakan oleh Al-Quran adalah bukan sejarah tetapi informasi dari Tuhan yang disebut wahyu. Nah, sedangkan Bible yang dikatakan fakta historis, bahkan itu tidak ada fakta historisnya. Contoh, kalau kamu mengatakan Nabi Isa tidak ada yang lihat, terus kamu mungkin mengatakan itu keliru sebagai konsep kenabian, ya memang ada yang lihat Yesus. Oh, Petrus. Lah, dari mana kamu tahu siapa yang melihat bahwa Petrus melihat Yesus? Itu kan tertulis di kitabmu. Itu kan Iya, yang dari mengatakan, generasi ke generasi yang terus itu. dengar, Bukan bro, kita yang melihat, ceritakan semuanya. Ya. Bro, saya tanya, Ya. Anda tahu kalau murid-murid Yesus melihat Yesus itu dari kitab apa? Silakan disebutkan. Di Injil semua dituliskan itu. Mulai dari Bro, saya pertama tanya itu nama ditulis. kitabnya apa? Nama kitabnya apa, bro? Ada dari Matius.
Oke. Semuanya itu. Anda tahu nggak siapa penulis kitab Matius? Kok lari ke sana jadinya? Iya, karena ini pembuktian kalau yang melihat Matius, melihat Yesus itu ada orangnya. Kan Anda bertanya itu ke saya tadi. Anda Oke bertanya siapa yang melihat Nabi Isa? Saya jawab Hawariyun, murid-muridnya. Lalu saya tanya balik, siapa yang melihat Yesus? Petrus. Saya pengen tahu juga nih, siapa yang melihat Petrus melihat Yesus? Dari mana Anda tahu kalau Petrus melihat Yesus? Anda bilang dari kitab Matius. Saya tanya, si penulis kitab Matius ini siapa? Anda tahu orangnya? Penulisnya itu kan udah ditulis daripada abad pertama sampai Siapa? sekarang turun temurun. Apa? Tunggu. Bisa Gimana? dibuktikan nggak kalau Bible itu ditulis di abad pertama? Ada pembuktiannya secara ilmiah? Gini aja lah. Coba kita bandingkan dengan Jangan gini. Ini namanya kisah Anda yang ditulis semau yang seenaknya ditulis aja. pada abad ke-7 gitu. Ada orang yang Sangat menuliskan berbeda. seorang tokoh Bro. Isa pada abad ke-7 tapi nggak tahu Oke. siapa tokoh Isa ini. Oke, saya tanya deh. Adam, siapa yang menuliskannya dan di abad keberapa dituliskan tentang Adam di kitab Anda? Kita bicara tokoh Isa ini yang abad ke-7 ini ya. Iya sama. Kalau Nabi Isa hidup di abad pertama, diceritakan di abad ke-7, apa bedanya dengan tokoh Adam di di awal penciptaan langit dan bumi? Kapan baru dituliskan kisah tentang Adam? Yang tokoh Isa ini ya, yang tokoh abad ke-7 ini ya. Kenapa Yang di nggak Quran menyinggung ini. tentang Adam? Ya kenapa tidak menyinggung tentang Adam di kitab Anda? Malu karena tahu kalau ini standarnya blunder gitu. Sama di kalau kitab kalian Anda- juga ada Adam lebih Lah iya, kalau kami nggak masalah. gitu. Lebih parah lagi Nggak yang masalah. Nah di sekarang saya Quran itu. tanya, kalau di Islam kami tidak Quran pernah itu menyandarkan entah- Iya. entah Dengar apa. bro. Iya. Wah ini udah mulai kurang ajar nih ya. Inilah saya kadang-kadang bingungnya orang Kristen ini kenapa akan bodoh terus teman-teman. Kita berusaha diskusi baik-baik. Iya. Dia ngomong nggak ngerti omongnya tapi dia tertawa. Saya dapat ayat dalam kitabmu Amsal, berperkara dengan orang bodoh dia akan banyak tertawa dan akan mengamuk. Ayolah, kamu kan punya otak, punya pikiran. Bukalah otak dan pikiranmu itu. Kamu mempertanyakan hal yang kamu juga nggak bisa jawab. Kalau kamu tanya kepada saya, kenapa Nabi Isa yang hidup di abad pertama diceritakan oleh Nabi Muhammad yang hidup di abad ke-7, aku kan juga bisa tanya sama kau, kenapa Adam pertama kali bumi diceritakan sama Musa yang 2000 tahun sebelum Masehi? Bisa kau jawab itu? Jadi yang diceritakan Kok nggak nyambung? yang diceritakan Nabi Muhammad ini yang Oke, yang teman-teman Isa mana perhatikan ini? ya. Yang Isa mana ini? Yang Isa pertama Isa putra Maryam. Memang ada Isa pertama, Isa kedua. Tidak abad pertama atau abad ke-7? Ini kan cerita abad ke-7. Nabi Isa itu ketika Al-Quran hadir, bukan berarti Al-Quran itu menceritakan apa-apa yang di abad ke-7 saja. Sama seperti kitab yang kau colong dari orang Yahudi, itu ketika Musa menuliskan kitab, dia menceritakan tentang Adam dan Abraham. Kau pikir sama masa hidupnya? Berpikirlah pakai ini sedikit. Oke. Apa yang oke? Paham nggak di sini diskusi kita? Paham. Paham kau di sini? Oke. Berarti pertanyaan bahwa Nabi Muhammad di abad ke-7 menceritakan Nabi Isa itu bisa nggak kau bandingkan dengan kitab kau bahwa itu pun juga begitu dalam kitabmu? Bisa? Paham maksudku? Ngerti? Maka itu Jadi- standar yang boleh. Itu standar yang boleh. Artinya gini loh. Boleh-boleh aja Kalau gitu. ada nabi, ya makanya dengar dulu. Kalaupun kau nggak mau pintar nggak apa-apa. Aku nggak ada kewajiban membuat kau pintar loh dek ya. Tapi tunjukkanlah kalau kau di sini nih ada niat baik gitu untuk mengetahui. Kalau kau nggak ada niat baik pun itu urusan kau sebenarnya. Cuman apa kau nggak malu dilihat orang? Ya. Tadi kau tanya sama saya, Isa itu ada yang lihat nggak? Saya jawab Hawariyun. Saya tanya balik kepada kau, Yesus ada yang lihat nggak? Ada. Murid-muridnya. Jawabanku dengan jawabanku sama, artinya seimbang. Lalu kau jawab lagi. Kalau kau sempat menjawab bahwa penulis Bible melihat Yesus dilihat oleh Petrus, kau harus bisa jawab, bisa nggak kau buktikan bahwa penulis kitab kau itu adalah murid-murid Yesus? Kenapa aku bilang begitu? Karena menurut literasi Katolik, penulis kitab Matius, Markus, Lukas itu orang yang tidak jelas, anonimus. Bahkan bukan Matius. Nih aku tunjukkan sama kau ya. Saya tunjukkan kepada Anda ya, untuk ilmu pengetahuan Anda supaya Anda lebih cerdas ya. Nah, kalau Anda lihat situs milik orang Katolik ini ya. Oke.
Oke, saya balikkan dulu karena ini mirroring ya. Nah, udah mirroring belum? Wah, kebalik guys. Bentar ya. Tunggu, saya balikkan dulu. Bu Rifa, mohon Tadi. maaf, saya undur dulu. Iya. Terima Siapa? kasih. Nah, siapa? Nah, coba tengok dia. Ini situs Catholic Identity, sebuah layanan dari Brisbane, Australia. Ini situs edukasi nih. Siapa yang menulis Injil dan kapan? Di sini tahu nggak tertulisnya apa? Di sini Matius yang kamu bilang tadi adalah murid Yesus. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Secara umum diterima bahwa penulisnya bukanlah Rasul Matius. Nah, ketika kamu bertanya kepada saya, kenapa Nabi Isa yang hidupnya berbeda dengan Nabi Muhammad ditulis di abad ke-7, apa bedanya dengan kisah Abraham yang dituliskan kemudian ribuan tahun setelahnya oleh Musa? Apa bedanya? Karena memang nabi-nabi itu menceritakan nabi sebelumnya, tapi bukan berarti mereka melihat nabi itu hidup, tidak, tapi mereka dapat informasi dari Tuhan. Gitu loh. Tuhan yang memberitahukan, makanya disebut dengan kitab wahyu Tuhan. Wahyu. Nah, yang aku bingung adalah kenapa kamu menertawakan wahyu? Bukankah konsepnya memang begitu? Adam hidup ribuan tahun sebelum Abraham ada. Abraham menceritakan tentang Adam. Abraham hidup, setelahnya Musa menceritakan Abraham, dan Adam bahkan diceritakan oleh Musa. Kan begitu keyakinanmu? Apa bedanya dengan Al-Quran yang dituliskan abad ke-7 menceritakan tentang Nabi Isa dan Nabi Adam? Apa masalahnya? Kalau menurutmu itu adalah sesuatu yang aneh dan lucu, ya udah kau bakar kitab kau. Bakar kitabku sudah. Bahkan yang lucu lagi adalah ketika Tuhan kau yang hidup nyata sejaman dengan Paulus, si Paulus yang menceritakan Tuhan kau, tapi mereka nggak pernah bertemu. Bertemunya malah setelah Tuhan kau naik ke surga katanya. Ini baru aneh nih. Pada sejaman loh. Kalau Nabi Muhammad sejaman dengan Nabi Isa, Nabi Muhammad menceritakan ya bertemulah. Kecuali jaraknya ratusan tahun, 200 tahun, oke lah nggak bisa bertemu. Tapi diceritakan jejak sejarahnya. Tapi ini bukan sejarah, tapi ini informasi dari Tuhan, wahyu namanya. Lah inilah cara berpikirnya umat Islam. Kenapa kalian berpikirnya begitu? Yang namanya wahyu itu ya Adam diceritakan Abraham, Abraham diceritakan Musa, Musa diceritakan oleh Isa, Isa diceritakan Nabi Muhammad. Apa anehnya? Kan memang begitu. Memangnya kalian pikir Adam itu bawa kitab sendiri menceritakan tentang dirinya lalu dikutip sama si Musa gitu? Ayolah, jangan begitulah. Nampak kali gagalnya cara berpikirnya gitu. Kasihan saya jadinya ya. Memangnya kalian pikir Yesus itu diceritakan sama orang yang betul-betul melihat dia? Bisa kalian buktikan? Penulis kitab kalian itu bukan orang yang kalian sebut sebagai murid-murid Yesus. Itu klaim namanya, itu keyakinan namanya. Kalian yakin penulis Matius adalah Matius, keyakinan, bukan terbukti benar. Maka ayolah sama-sama kita di sini ini diskusinya itu untuk membangun, merekonstruksi cara berpikir agar cerdas, bukan makin bodoh. Namanya umat beragama itu punya parameter. Agama samawi itu punya parameter. Apa parameter agama samawi? Nabi-nabinya yang terdahulu diceritakan nabi setelahnya. Kenapa? Dari mana nabi ini tahu? Bukan berarti mereka bertemu. Kau pikir Yesus menceritakan tentang Musa karena dia ketemu? Bukan. Dia dapat informasi dari Tuhan. Segala firman yang kau berikan telah kusampaikan padanya. Itulah Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang Nabi Isa, bukan karena Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa, tapi Nabi Muhammad diberitakan tentang Nabi Isa oleh Allah, karena Allah yang lebih tahu. Nabi Muhammad dia mana tahu, hidupnya beda zaman kok. Seperti juga Musa. Kau pikir si Musa menceritakan Tuhan kau melayang-layang di atas air dan Adam berjalan di atas Taman Eden itu si Adam berjumpa dengan si Musa di Taman Eden? Enggak lah. Gitu. Baca Ulangan 18:18. Seorang nabi seperti Musa ini, firman Tuhan diletakkan di bibirnya. Artinya Tuhan berkata-kata, perkataan Tuhan ini diulangi oleh nabinya. Makanya nabi-nabi itu adalah orang yang berbicara mengikuti firman Tuhan, bukan mengikuti hawa nafsunya. Nah, yang perlu kau cari tahu Silverter sekarang ini adalah nabi-nabi Kristen itu apa bedanya dengan gigolo, berdebah, hantu, iblis, apa bedanya? Daud ngambil bini orang, Hosea bersundal dengan perempuan sundal. Apa hebatnya nabi-nabi Israel yang kalian bangga-banggakan itu? Kok biadab kan semua kelakuannya?
Kalau kami bisa membanggakan nabi-nabi Islam, karena nabi-nabi Islam itu maksum, orang-orang terjaga, sifatnya berakhlaknya tinggi semua. Kalau di Kristen nabinya mana yang baik sifatnya? Siapa? Nabi kalian siapa? Ya saya telanjang bulat selama 3 tahun. Jadi kalau kalian misalkannya mau diskusi dengan orang Islam, pastikan agama kalian itu parameternya tinggi kualitasnya. Kualitas nabi di Kristen aja nggak ada. Lalu apa yang mau kalian bandingkan dengan kami yang kami klaim dan kami bisa buktikan nabi-nabi kami itu adalah orang-orang yang maksum, akhlaknya terjaga. Itu loh. Terus Ya, jadi kalau diskusi itu ya selanjut apa yang mau ditanyakan, Dek? Silakan. Kalau ajaran Isa ini ada enggak? Ajaran tokoh Isa Ajarannya yang ada. Apa itu kira-kira? Ajaran Nabi Isa itu menyembah kepada Allah satu-satunya Tuhan dan mengatakan bahwa dia adalah utusan Tuhan. Itu ajarannya. Ajarannya tauhid. Ajaran, kan aku bilang tadi, ini tema pertama nih. Perhatikan ya, tema. Ini adalah tema penting nih. Nabi-nabi tugas tupoksinya, tugas tentang ketuhanan supaya tidak sesat menyembah Tuhan, supaya tidak mengatakan Tuhan itu lebih dari satu. Maka yang namanya nabi-nabi itu mengajarkan bahwa Tuhan itu cuma satu, satu-satunya, bukan satu dalam inilah, satu dalam itulah, nggak ada. Satu ya satu aja. Nggak ada ceritanya Tuhanku satu tapi ini ya. Itu Islam. Nah, Nabi Isa mengajarkan satu Tuhan, Nabi Muhammad mengajarkan satu Tuhan, Nabi Musa mengajarkan satu Tuhan. Kristen Tuhannya 3 dalam satu. Konon katanya 3. Konon katanya 1 tapi 3. Apanya yang 3 bisa dijelaskan. Personanya. Apanya yang 1? Ini yang bingung nih. Yang satunya yang apa tuh masih bingung sampai detik ini. Hakikatnya 1. Hakikat apa yang 1? Kealahannya oke. Kalau gitu 3-3-nya Allah. Iya. 3-3-nya Allah setara. Iya. Apakah Bapa pernah berdoa kepada Yesus? Nggak pernah. Apakah Yesus pernah berdoa kepada Bapa? Pernah. Maka itu tidak setara dalam hakikat. Yang setara itu, kalau aku pernah berdoa kepada ini, aku setara dengan adikku nih. Adikku bisa pegang kepalaku bisa dipegang sama adikku. Wah, setara kita. Kau bisa perintahkan aku bisa perintahkan kau. Pertanyaannya, Bapak pernah nggak tunduk kepada anak? Mengabdi pernah nggak kepada anak? Yang ada malah sebaliknya. Apa yang setara? Oh, hakikat bentuknya. Oh, jelas beda. Bapa tidak pernah menjadi manusia. Yesus tidak pernah jadi roh. Tidak ada yang bernama Yesus ini pernah jadi roh. Tak pernah. Never ever ever. Silakan tunjukkan saya. Show to me. Show me. Ya. Tidak pernah adanya. Kita temukan satu saja kejadian di mana dalam Bible itu PL dan PB bahwa Yesus ini pernah menjadi roh, kecuali klaim dari Paulus dan Yohanes di Pulau Patmos. Pertanyaannya, bagaimana cara mengidentifikasi roh itu adalah Yesus? Oh, saya adalah Yesus. Wah, kalau begitu, kalau ada setan ngaku-ngaku Yesus, kalian percaya? Kan begitu? Ya, jadi pastikanlah pertanyaan Anda itu membuat Anda cerdas, bukan malah makin semakin tidak paham. Oke, Tarisa Mainura, silakan. Agamanya apa, sister? Agamanya apa, sister? Muslim, Kak. Ada yang mau disampaikan, Adek? Ada yang mau disampaikan? Tidak apa-apa teman-teman naik ke sini. Saya paham ya, teman-teman Kristen itu saya tidak berikan syarat yang naik harus cerdas. No, justru kalau sudah cerdas naik ngapain naik lagi? Saya ini mencerdaskan yang belum cerdas ya. Saya meluruskan yang masih sesat. Saya tupoksinya adalah meluruskan yang masih bengkok, mencerdaskan yang masih belum cerdas. Kalau kalian sudah cerdas nggak usah naik lagi, ngapain? Oh, boleh. Kalau yang cerdas naik silakan berdebat dengan saya, berbantah-bantahan dengan saya ya. Dengan catatan buktikan kecerdasannya dulu. Minimal bisa membedakan mana Tuhan mana manusia dulu nih. Nah ya, cerdas itu artinya adalah tahu sesuatu sesuai dengan sesuatu itu sebenar-benarnya sesuatu itu. Ontologiknya tahu gitu loh. Orang yang cerdas itu bukan berarti dia tahu ini adalah ini nih. Maaf ya, ini hal mendasar loh ya. Ini mohon maaf nih. Ini skincare. Ini skincare. Sama-sama skincare. Tak perlu cerdas untuk membedakan apa beda skincare ini dengan ini.
Pasti beda. Dari bentuk udah beda, dari fungsi udah beda, esensinya udah beda. Nggak perlu cerdas. Artinya saya sudah turunkan level nih. Bagi saya, Kristen yang cerdas adalah minimal bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia, mana domba, mana orang. Atau bisa membedakan mana kekal, mana mati, mana kekal, mana yang nggak kekal gitu loh. Kalau sudah bisa membedakan di situ, wah itu Kristennya udah cerdas. Karena masalah Kristen, teman-teman Kristen itu di situ. Tidak mampu membedakan secara bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nandar, lanjut. Ya, jadi begitu ya. Maka saya tidak meminta Kristen cerdas untuk naik, tapi Kristen yang ingin cerdas silakan naik, gitu ya. Umat Kristen yang ingin cerdas silakan naik, yang ingin lurus silakan naik. Kalau saya minta yang cerdas yang naik, wah mana ada? Nggak ada yang naik nanti. Kalau saya bilang yang cerdas yang naik, wah nggak ada yang naik dong. Tapi yang Gimana? cerdas, yang aku cerdas kayaknya banyak sih yang aku. Oh, yang aku cerdas semua. Bahkan ngaku anak Tuhan lagi. Ya, mengaku anak Tuhan banyak teman-teman ya. Jadi gitu. Jadi buat teman-teman semua, marilah kita semua ini berbicara hari ini tuh ada manfaatnya minimal buat diri sendiri, walaupun mungkin gak berguna buat orang lain. Minimal buat diri sendiri lah ya. Contoh pertanyaan tadi ini saya mau kembangkan ini materi ini ya. Isa alaihissalam, saya mau tanya teman-teman yang Islam dan Kristen di bawah, ini tokoh apa? Saya mau tanya. A, tokoh histori. B, tokoh teologi. C, tokoh apa, terserah kalian isi di sini. Tokoh titik-titik. Silakan. Gofur lah. Kalau menurut Gofur nih, Nabi Isa ini tokoh apa nih? Cocoknya sebut tokoh apa? Tokoh teologis. Nah, alasannya apa bilang begitu? Karena ya itu tadi sebenarnya apa yang ditanyakan mereka itu kita hanya tahu Nabi Isa alaihissalam itu karena dari pewahyuan, karena dari cerita Allah yang menceritakan itu. Good. Nah, yang menjadi problem adalah, yang sangat miris adalah umat Kristen menertawakan kalau kita bilang bahwa Isa ini adalah tokoh teologi, seolah-olah mereka mampukan bahwa Yesus adalah tokoh historis. Ya, orang Kristen menertawakan pernyataan saya bahwa Nabi Isa tokoh teologi, seolah-olah mereka bisa membuktikan bahwa Yesus ini adalah tokoh historis. Maaf ya, Yesus ini belum bisa dikatakan tokoh sebenarnya. Secara informasi dia belum bisa dikatakan tokoh. Karena tokoh itu adalah orang yang mempengaruhi suatu peradaban yang dalam konteks positif biasanya. Kalau oknum itu konteksnya negatif. Contoh kayak Dukun AS, kemudian Sumanto tuh oknum, lebih cenderung ke negatif. Itu beda ya. Tokoh ini orang yang ditokohkan nih, dan oknum ini beda nih. Ini tidak sama ya. Oknum ini beda nih. Tapi esensinya merujuk kepada persona. Ya, tokoh dan oknum itu merujuk kepada persona. Tetapi ini beda nih, esensinya beda. Tokoh itu lebih ke positif, oknum lebih ke negatif. Makanya kalau kalian lihat penjahat-penjahat di TV itu dikatakan oknum, karena nggak ada yang mau sama seperti mereka. Tapi kalau dikatakan tokoh, biasanya itu adalah orang yang ditokohkan. Nah, dalam Al-Quran Nabi Isa ini tokoh. Dalam Bible Yesus ini adalah oknum. Kenapa? Dia adalah orang yang merusak. Di situ dikatakan sebagai orang jahat, bla 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 segala macam, anak haram dan gini-ginilah. Jadi kalau dikatakan sebenarnya secara esensial dalam Bible, Yesus adalah oknum non historis. Karena kalau kita lihat pendapat dari sejarawan Romawi, siapa namanya? Sejarawan Romawi yang Tacitus itu selalu menggambarkan bahwa orang ini mati karena dia melanggar aturan orang Yahudi. Jadi negatif gitu loh. Kalau Yesus itu tidak, dan Yesus tidak mempengaruhi ya. Maaf ya. Kalau kita lihat apakah Yesus mempengaruhi peradaban? No. Coba tunjukkan satu saja peradaban yang dipengaruhi oleh Yesus. Satu saja. Maka dia tidak bisa dikatakan sebagai tokoh. Kalau kita menggunakan kaidah bahasa nih dan ontologik. Tapi kalau menggunakan
iman ya, bagi Kristen ya dia tokoh berpengaruh. Ya kita nggak pernah bisa buktikan bahwa Yesus itu mempengaruhi peradaban. Makanya saya pernah bertanya kan, apa manfaat Yesus bagi peradaban itu apa? Kalau Nabi Muhammad itu mempengaruhi, pertama Arab sendiri yang tadinya pecah, kemudian tidak teratur, tidak punya ini hukum segala macam, itu terpengaruhi oleh Nabi Muhammad menjadi orang-orang yang beragama dan memiliki moralitas yang jauh berbeda daripada sebelumnya, punya aturan baku. Kemudian begitu juga kemudian agama Islam ini, ajaran Nabi Muhammad ini mempengaruhi dunia, mempengaruhi. Tapi kalau Yesus itu tidak mempengaruhi apa-apa. Ya coba saya tanya, apa di tahun kapan peradaban itu terpengaruhi oleh Yesus? Yang ada itu rusak, seperti terjadinya inkuisisi. Itu bukan gara-gara Yesus. Yesus nggak pernah ajarkan inkuisisi. Itu gara-gara bapak-bapak gereja. Perang salib itu gara-gara Paus Urbanus. Penjajahan itu memang bukan salah Yesus, itu adalah salah orang-orang yang mengklaim dia pengikut Yesus, padahal dia tidak dipengaruhi oleh Yesus. Karena saya tidak pernah menemukan ajaran untuk menjajah itu diajarkan Yesus. Saya tidak pernah menemukan ajaran inkuisisi. Kalau inkuisisi ini banyak yang mengambil dalil dari si San Agustinus mengambil dalil dari pernyataan yang diklaim dari perkataan Yesus ya teman-teman ya. Nah kalau untuk mempengaruhi merusak ya mungkin ada lah gitu sumbangsinya, yaitu salah satunya adalah merusak peradaban begitu. Mohon maaf ya saya katakan gitu. Ini diksi ini memang sangat menyakitkan dan terlihat jahat sekali, tapi pada faktanya begitu. Coba kalian pikirkan, 500 tahun inkuisisi itu dikarenakan si Agustinus memahami kitab sucinya, di mana di situ tertulis bahwa paksalah mereka, rumah Bapakku harus penuh, dan ayat itu yang dijadikan oleh si Agustinus untuk menginkuisisi. Begitu juga kalau teman-teman lihat sendiri ayat-ayat yang berbunyi akan lebih baik penyesat ini lehernya diikat dengan batu kemudian dia tenggelam. Nah, seperti itu. Jadi mempengaruhi iya, tapi bukan mempengaruhi dalam konteks positif, tapi konteks yang negatif, yaitu merusak gitu loh. Nah, mungkin Gofur mau menambahkan, silakan. Ya, saya nambahin aja tadi Uni sampaikan di dalam Catholic Identity kan. Catholic Identity di situ mengatakan bahwa semua penulis Bible itu tidak diketahui siapa penulisnya. Saya tambahkan literasinya dari wordhistory.encyclopedia itu salah satu situs sejarah yang dilindungi oleh UNESCO. Jadi legalitasnya dilindungi oleh UNESCO. Di situ ketik aja Jesus Christ gitu, nanti ketemu di situ ada di bawah itu ada kalimat yang mengatakan seperti ini: tidak ditemukan bukti atau tidak ada yang menulis apapun dan siapapun, tidak ada siapapun dan apapun yang ditulis semasa Yesus masih hidup. Itu membuktikan bahwa tulisan-tulisan yang digunakan mereka yang mereka yakini sebagai Gospel, Bible, Injil bahkan ya, makanya kita selalu bantah itu karena itu bukan Injil. Yang mereka yakini sebagai Injil itu sebenarnya penulisan pertamanya ada di abad ke-1 memang, tapi pertama kali di tahun sekitar 65 Masehi gitu. 65 Masehi itu sudah jauh setelah Yesus terangkat. Jadi nggak ada tulisan itu benar-benar dari verifikasi Yesus sendiri. Nah kalau kita bandingkan dengan Al-Quran jauh lah. Jangankan Al-Quran, hadis aja harus sanadnya jelas kok. Siapa yang mengatakan, kapan dikatakan, sanadnya ke siapa, terus pada waktu apa Rasulullah mengatakan seperti ini, terus apakah perkataan ini sahih atau mutawatir atau doif, itu semuanya itu ada. Jadi kajian ilmiahnya apa yang disampaikan atau apa yang dijadikan pedoman di dalam Islam itu kajian ilmiahnya sangatlah jelas gitu. Berbeda dengan mereka, putus. Makanya ketika mereka menanyakan apakah Nabi Isa itu adalah tokoh yang tokoh fiktif atau tokoh yang memang ada, itu suatu blunder yang luar biasa sebenarnya teman-teman, suatu blunder yang luar biasa. Tapi sayangnya mereka tidak memikirkan sampai hal ke situ. Mereka hanya membawa Bible, oke, diceritakan di dalam Bible, ceritakan dalam Bible, ceritakan dalam Bible. Loh, Bible sendiri aja nggak tahu siapa yang menulis, lalu kita mau percaya sama tulisan yang tidak diketahui penulisnya? Sama aja kita percaya dengan surat kaleng dong, ya kan Uni?
nggak ada bedanya sama percaya sama surat kaleng. Coba bayangin ya kan, bayangin ketika kita menerima surat dan tidak diketahui penulisnya siapa, apakah kita bisa percaya isi dari surat itu? Ya pasti akan kita buang. Kita nggak percaya. Kalau khawatir memang khawatir, tapi kekhawatiran kita itu akhirnya mencari tahu siapa yang menulis sebenarnya. Nah itu, untuk mencari tahu kebenaran apa yang ada di dalam surat itu, maka kita cari kebenaran siapa yang menulisnya. Nah ini sudah jelas-jelas penulisnya nggak jelas, penulisnya nggak diketahui, tapi masih tetap diimani. Ini kan konyol gitu loh. Ya kalau mau dibandingkan sama hadis dhaif aja jauh lah. Hadis dhaif pun itu masih jelas itu urut-urutannya, sanadnya masih jelas, nanti terputusnya di mana, atau ada masalahnya di mana, atau ada perselisihannya di mana, itu pun ada gitu. Nah sedangkan ini benar-benar nih gitu. Jangankan ke hadis sahih, hadis dhaif aja kalau dibandingkan itu jauh lah gitu ya. Silahkan, makanya Uni itu kalau buka Komal atau Uni itu kalau jadi narasumber di Bang Yonatan Nandar kan, silahkan naik untuk bertanya ya. Kalau tidak bisa berdiskusi maka silahkan bertanya. Tapi ketika kalian bertanya, teman-teman Oten ini bertanya, janganlah membantah. Kalau membantah kita akan kejar bantahanmu itu dasarnya dari mana gitu loh. Sama ketika mereka mengatakan, loh siapa yang pernah melihat Nabi Isa? Loh gimana sih, ini kan pertanyaan yang sudah nggak menggunakan akal, menggunakan nalar yang waras dari apa yang sudah disampaikan gitu loh. Sudah dikatakan bahwa itu Hawariyun yang melihatnya, buktinya Hawariyun, buktinya adalah para pengikut Nabi Isa, ya kan? Nah dia tanyakan, loh mereka siapa? Udah dibilang mereka adalah pengikut Nabi Isa, masih ditanyakan siapa? Berarti nggak jelas loh, malah bilang nggak jelas. Nah kalau semisal kalian mengatakan itu nggak jelas, maka seperti apa, contoh seperti apa kejelasan untuk kamu bisa terima itu gitu loh. Nggak bisa akhirnya. Kak Nami, selamat malam. Kok saya naik? Enggak, kita nonton aja. Kepencet kali. Iya, maaf ya. Ada yang mau disampaikan mungkin Bu? Iya, enggak, ini mau nenek-nenek lagi nonton, demen aja. Nggak ngerti. Bu, terima kasih Bu. Ya. Saking semangatnya tap-tap layar nih, Masya Allah. Iya. Luar biasa. Ya. Teman-teman yang Pasti. belum ya, teman-teman yang di bawah yang belum absen Love Oren, dibantu Love Oren ya, biar kumalnya kuat juga ya, dibantu follow juga. Kasih turunin ya. Ya Bu, terima kasih Bu, sehat-sehat. Ya, amin. Silakan Oten, kalau mau naik silahkan naik untuk berdiskusi, silahkan. Atau bukan berdiskusi ya, bertanya aja lah. Tanya aja. Saya kemarin lihat videonya Bang Nandar itu lucu itu. Bang Nandar masih bangun nggak? Ya Allah. Oh, ini udah lihat belum yang ininya Bang Nandar tuh? Oh ya teman-teman, sambil ngingetin lagi ya, bahwa kita ada namanya program yang program itu namanya Mesiah, dan program Mesiah itu apa gunanya atau apa fungsinya, apa tujuannya program Mesiah itu? Tujuan dan fungsi Mesiah itu, program itu adalah untuk mendukung apologet Islam. Ya, untuk mengembangkan skill apologet Islam, untuk membantu sedikit apa yang dibutuhkan. Jadi kita programnya ke situ ya. Jadi kalau ada yang tanya untuk mu'alaf kah? Bukan untuk mu'alaf. Kita khusus untuk apologet. Dan di sini bukan berupa sebuah organisasi dan lain-lain. Kita hanya sebuah program, dan kita tidak mempunyai struktur organisasi, jadi semuanya bertanggung jawab. Tante Mika, ini aku nggak memot soalnya. Uni Rival nyimak belum? Titik. Bentar.
bentar sabar mungkin Uni lagi belum nyimak mungkin. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi program kita adalah mendukung para apologet dengan cara apa? Program yang sudah kita jalankan yaitu per bulan kita berikan sedikit bantuan untuk pembayaran wifi. Terus yang kedua untuk pengembangan skill, terutama itu skill bahasa. Jadi kita ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Ibrani, terus nanti insya Allah bahasa Aramaik juga, gitu. Nah itu juga bisa itu juga kita buka secara umum. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau ikut belajar bahasa Arab atau bahasa Inggris atau bahasa Ibrani, silahkan teman-teman nanti hubungi saya ya, DM aja, nanti saya kasih link grup untuk belajar bersama Uniriva gitu. Nah terus untuk kalau yang mau berpartisipasi dalam program Mesia, menyumbangkan sedikit dananya untuk mendukung para apologet, silahkan nanti DM saya kasih nomor WhatsApp, dan silahkan masuk ke dalam grup kontributor. Jangan transfer kemanapun sebelum Anda masuk ke grup kontributor, karena nanti setelah transfer itu bukti transfernya akan Anda kirim sendiri ke grup itu, jadi semua tahu. Nanti setiap hari juga ada detail itu keluarnya kemana, saldo per hari ini berapa, terus masuknya berapa, itu jelas semua. Silahkan nanti boleh DM saya, nanti saya kasih link WA grupnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, ini mau naik malah diem baik nih. Oke teman-teman, silahkan ada yang mau naik. Ini tante kan udah momot nih, jadi silahkan kalau ada yang mau naik nggak tante? Tes sinyalku, aduh tadi bagus sinyalku. Maklum di pelosok ya. Sinyalku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, my friend? Fan, alhamdulillah. Fine, alright. Oten bangke, nggak ada otak, masih hidup kalian. Oten yang masih menyembah manusia yang tidak mempunyai akal, yang mana Tuhan, yang mana anak manusia, masih hidup, yang di bawah, sehat kalian? Masih sehat, masih suka makan babi. Iya. Bertobatlah kalian, wahai saudaraku. Waalaikumsalam Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mak Bang mau bertanya Bang. Islam atau yang Kristen, kata Bang Bang? tadi itu ada program belajar bahasa Ibrani ya? Itu Ya. kira-kira kami yang ini bisa bergabung nggak? Boleh Bang, insya Allah boleh, silahkan. Masuk grup Tapi aja. saya masuk grup, nanti DM saya aja. Saya harapkan bisa konsisten gitu, benar-benar kita jadwal untuk bahasa Ibrani itu hari Senin Selasa, terus bahasa Inggris Rabu Kamis, bahasa Arab Jumat Sabtu. Nah nanti Ya, jadwalnya bahasa Arab sudah Bang, saya bahasa Arab sudah. Cuma mau mendalami bahasa Ibrani itu aja. boleh Bang, nanti DM aja Bang. Insya Allah kita dibuka untuk umum, karena guru kita juga dari apologet juga gitu. Iya. Boleh. Ya, ada lagi Bang? Ini bagus sebetulnya, aku tambahkan sedikit ya. Jadi buat teman-teman yang di bawah, yang mau berapologet atau berdiskusi dengan orang Kristen, itu tidak harus memandang umur dulu. Kita udah tua, nggak bisa, kita nggak ini itu nggak bisa. Mari bersama-sama ya. Kalau untuk ustadz yang ceramah di masjid udah banyak. Kalau untuk santri yang akan nanti menjadi ulama udah banyak. Nah, memang kita masih kekurangan itu adalah
pembantah subhat-subhat atau fitnahan yang datang dari kekristenan. Itu yang mudah-mudahan ya buat teman-teman yang lainnya di bawah, baik itu teman-teman yang mau berdiskusi, nggak apa-apa, naik aja, belajar pelan-pelan, pasti akan pandai, pasti akan bisa. Bukan begitu ya Bang Gofur ya? Jadi marilah kita bersama-sama untuk bukan mempertahankan ya. Kalau agama Islam ini kita tidak akan perlu lagi ragu atau takut ya, karena Islam tidak akan pernah punah ya, karena agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Nah, apa gunanya? Yaitu membantah subhat atau fitnahan dari orang kafir yang mempelintir Al-Quran dan hadis. Itu utama. Nah, kalau ada seandainya yang mu'alaf, itu berarti bonus bagi kita, karena mu'alaf ini haknya Allah. Begitu. Betul. Ya Bang Gofur ya. Betul. Oke, I'm down because I'm liar. Janganlah. Di atas aja loh. I'm tired. Mungkin habis bulan inilah, kalau udah selesai kursus bahasa Inggrisnya, nanti barulah kita bongkar, baru kita bantai ke tempatnya. Keren ya, apologet, nanti bisa bahasa Arab, bahasa Inggris. Tidak ada waktu lain selain malam itu. Apa nih Bang? Biasanya kalau bahasa Ibrani itu siang kita Bang. Oh, siang ya? Kalau bahasa Ibrani biasanya siang. Antara jam antara. Kecuali malam Ahad sama malam Senin gitu. Oke. Biasanya siang sih kalau bahasa Ibrani, biasanya jam 10 atau enggak jam 1 siang gitu. Nanti sesuai karena ya apa ya, karena kan istilahnya gini loh, guru kita juga kita sebenarnya merasa malu ya, karena kita baru mampu memberikan hadiah lah, sedikit hadiah untuk sedikit apresiasi untuk guru kita itu hanya 1.500.000 itu untuk 3 bulan. Bayangkan, jadi kita nggak bisa juga menekan harus pasti jam sekian. Jadi kita masih benar-benar mengikuti situasi dan kondisi guru kita. Kesanggupan dari guru kita gitu loh. Kesanggupan dari guru kita. Jadi kira-kira kalau jam sekian beliau masih ada kegiatan, berarti nanti kita mundur. Dan yang jelas itu juga diinfokan gitu. Karena ya makanya kita berusaha untuk berusaha juga untuk menyukupinya. Tapi memang makanya teman-teman, kalau semisal ada yang mau berpartisipasi dalam kontributor, silahkan nanti DM saya juga, dan insya Allah apa yang kalian sampaikan, apa yang kalian titipkan kepada Mesiah ini akan sampai pada tujuan kita bersama, insya Allah gitu. Yaitu aku izin turun ya Bang Gofur ya. Jangan turun. Coba enggak teman-teman di bawah setuju Tante Mika turun atau jangan turun? Turun lah, ya. Biar besok kalau dia di sini, kalau turun di sini loh ya. Kalau di sini ya, kalau di rumah masih bisa habis sholat subuh tidur lagi. Di sini enggak, belajar lagi, lanjut. Iya, ya ada. Kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya mufrodatnya ya Bang Bayhaqi. Biasanya mufrodat itu gampang masuknya kan di pagi itu, habis subuh itu. Mantap aja Tante. Ya. Saya itu punya sedikit pengalaman lah. Kalau dulu kan masuk tahfiz Quran juga selama 2 tahun setengah. Kemudian saya kuliah juga bahasa Arab di Batam. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Itu loh, dimarahin teman-teman loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimarahin teman-teman tuh. Teman-teman unfollow aja dia, blokir aja si Mika tuh. Blokir. Jadi kalau kita punya ilmu walaupun nggak seberapa kan sayang kan kita nggak gunakan untuk berdakwah kan. Sementara kan kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, turunnya surah Ali Imran, surah Maryam, itu kan bukan hanya dibacakan untuk sholat atau imam, tapi kan diturunkan itu tujuannya untuk kita sampaikan kepada saudara kita yang Kristen itu kan. Nah,
Jadi kalau kita punya ilmu itu, sayang kita nggak menyampaikan. Padahal itu memang kesempatan kita untuk menyampaikan ayat Al-Quran itu. Jadi kalau Nah ini tidak paham ini pentingnya Pak Baihaqi, ini pentingnya ini kayak gini. Ada ustadz kan biasanya kalau ustadz di kampung atau di desa atau di mana di masjid itu kan dalam ranah lingkup Islam sendiri kan gitu. Nah kita juga sebenarnya harus mengembangkan itu, artinya harus memperluas jaringan dakwah kita kan gitu kan. Kita nggak bisa hanya berbicara kepada sesama muslim aja, sedangkan masih banyak di luar muslim itu yang juga butuh petunjuk, butuh ditolong juga kan. Nah tapi bagaimana caranya kita itu bisa masuk ke dalam ranah mereka? Maka kita harus belajar juga tuh Ibrani, belajar juga Bible, belajar juga sejarah kekristenan seperti apa. Apalagi Pak Baihaqi kan udah, insya Allah kan tadi tafsirnya juga insya Allah udah aman dalam kedalaman ilmu Islamnya kan, insya Allah aman ya. Tinggal nanti kan kalau mau masuk dalam ranah apologet kan enak tuh, mereka sampaikan apa, mereka semisal yang sering mereka sampaikan kan apa, Al-Hijr ayat 6 gitu, Nabi Muhammad dianggap gila gitu. Sebenarnya itu pun sangat simpel sekali menjawabnya. Tapi itu bisa nanti kalau hanya ustadz itu hanya bisa menjawab, tapi tidak bisa mengcounter, tidak bisa membalikan pertanyaan itu. Nah, butuhnya di sini kalau apologet, apa yang ada di dalam Islam itu harus kita ketahui. Kalau kita belum tahu, kita harus belajar. Nah, setidaknya ketika kita sudah tahu, lalu kita bagaimana caranya mengcounter itu atau mirroring ke mereka. Loh, ada loh dalam Markus Markus 3 nomor 20 itu bahwa Yesus itu dikatakan sudah tidak waras lagi. Itu gimana juga? Kalau Nabi Muhammad dianggap gila oleh para orang kafir kan dibela sendiri oleh Allah bahwa Nabi Muhammad bukanlah orang gila, ya kan? Nabi Muhammad bukanlah orang gila, itu Allah sendiri yang membela Nabi Muhammad, ya kan? Nah, kalau dalam Bible-nya mereka Markus 3 nomor 20 yang mengatakan mereka itu yang mengatakan adalah kaum keluarganya. Lalu bagaimana mereka membantahnya? Makanya semuanya sebenarnya hujatan-hujatan yang mereka sampaikan ataupun tuduhan-tuduhan yang mereka sampaikan itu justru ada di dalam Bible mereka sendiri. Contoh tadi sebenarnya dia mau mengarah kayak tadi kan Nabi Isa apakah ada, benar. Kalau nggak ada berarti bisa dikatakan palsu kan gitu. Itu arahnya sebenarnya ke situ. Tapi mereka nggak sadar bahwa di dalam Bible-nya itu ada bahwa semua Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam semua mulut nabimu. Jadi kalau di dalam Bible itu disampaikan bahwa Tuhan itu telah menaruh roh dusta di dalam semua mulut nabi. Lalu nabi mana yang kita mau percayai kalau ada di dalam Bible itu? Padahal itu tertulis loh di dalam Bible. Lalu mereka apakah percaya? Ya nanti mereka akan mengelak dari itu. Oh ini gini, oh ini gini. Nah, pentingnya berapologet itu seperti itu, Pak. Jadi bukan berarti kita hanya mendalami ilmu Islam. Lebih bagus, sangat bagus kalau kita sudah dalam tentang keislaman. Namun kalau kita mau merambah ke dunia apologet atau lintas agama, itu pertama harus bisa dialek. Kalau menurut saya haruslah berdialektikanya harus diasah dulu. Pertama dialektika, ilmu dialektika, kedua mental, ketiga barulah kita belajar literasi. Nah, teman-teman nanti juga ini boleh juga belajar kita, insya Allah semuanya insya Allah kita akan sampaikan kalau misal kita tahu gitu. Jadi Bang, begini Bang, saya pun aktif sebenarnya bukan apologet ya, saya cuma aktif aja di diskusi sama orang-orang Kristen gitu ya. Sebelum saya digabung sini saya baru juga sih.
berdiskusi dengan orang Kristen itu sekitar 3 bulanan ya gitu ya. Jadi ketika saya mulai berdiskusi sama mereka itu kan, dan saya juga belajar dengan teman-teman apologi Islam kan, menyimak, kemudian saya catat itu apa yang disampaikannya. Ternyata saya banyak sekali dapat ilmu bang dari sini bang. Salah satu contoh ya, saya menganggap di Alkitab yang atau Bible yang dibawa orang Kristen itu, saya kira itu Injil. Saya kira itu. Ternyata di dalam di situ ada juga anggapan Taurat, ada juga Injil. Injil yang dikata-kata itu gospel, itu 4 itu ya. Kemudian yang selain gospel itu, saya baru tahu di situ kan. Jadi selama ini kita belajar agama Islam, memang di dalam pesantren atau apa tidak diajarkan hal itu gitu kan. Jadi banyak kita tuh salah paham. Jadi kalau orang Islam kan orang mayoritas orang yang belajar agama santri-santri kan tidak diajar itu. Jadi kita beranggapan kitab mereka tuh Injil gitu. Ya sebenarnya kalau kita pahami, kalau kita sebenarnya kan itu karena kita tidak menyentuh ranah ke situ Pak. Tapi kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran itu cukup jelas kan. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Para ahli kitab awalai alamuna anallaha yusruna wa mayu'linun wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba bi aydihim wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab kan. Dan para ahli Taurat mereka ada yang tidak mengetahui kitab dan tidak bisa membaca. Ummi di situ dikatakan. Ya kan? Lalu fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Lalu mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri dan mengatakan bahwa ini dari Allah. Artinya kalau kita sebenarnya kalau memang banyak tidak terfikirkan karena kita tidak tahu di ranah itu. Tapi kalau kita iya benar memang seperti itu. Jadi mereka itu menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Allah. Sebelum ayat sebelumnya, kalau kita cuma sekedar membaca awailul lil ladzina itu kalau kita nggak membaca dari tidak mendalam dari kitab Bible itu tidak terkoneksi itu. Iya, nggak sadar. Gitu kan? Iya, nggak sadar. Cuman kan karena ya gini loh bang. Makanya kan gini. Sebenarnya kalau ya makanya itu adalah sebuah ketidaksadaran kita karena memang tidak pernah tersentuh kan gitu. Tapi maksud saya gini, semisal Al-Maidah ayat 44 sampai 46 itu kan jelas bahwa diturunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Terus mereka menyembunyikan dan menampakkan sebagian. Mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu diutuslah Nabi Isa alaihissalam dan diberikannya Injil untuk sebagai petunjuk dan jalan terang. Nah, untuk siapa? Untuk Bani Israel. Nah, setelah itu 48-nya barulah di dalam Al-Maidah 12-nya kalau nggak salah itu juga mereka para Bani Israel ini pengikut Yesus yang mengaku mengikuti Yesus ini atau yang mengaku mengikuti Nabi Isa ini juga menyembunyikan dan menampakkan sebagian dari apa yang telah disampaikan, ya kan? Artinya maksud saya gini, bukan Hawariyun. Kalau Hawariyun kan Hawariyun kan ditegaskan di dalam Al-Quran bahwa Hawariyun itu adalah orang yang beriman kepada Allah, bukan Hawariyun, tapi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang pada waktu itu menyekutukan Allah. Makanya ada juga kan ayat yang mengatakan bahwa telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah salah satu dari yang ketiga. Apa itu? Laqad kafara alladziina qalu rabbunallahu wal masih kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Laqad kafar Al-Maidah 72 sama 73. Ya, nah makanya kan orang-orang itu yang disebutkan Bang. Jadi ayat 48-nya diutuslah Nabi Muhammad SAW dan diberikannya Al-Quran, ada diksi dan menjaganya. Nah hanya Al-Quran yang dijaga oleh Allah.
Tapi Injil, Taurat itu nggak dijaga oleh Allah. Perintahnya di dalam Al-Maidah itu, dan maka jagalah. Jadi Nabi Musa yang diperintahkan untuk menjaga, Nabi Isa yang diperintahkan untuk menjaga. Tapi Allah tidak menjaga firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Makanya banyak orang yang menyelewengkan, maka diutuslah Nabi Muhammad, diberikannya Al-Quran, tapi perbedaannya adalah dijaga oleh Allah. Nah, makanya sampai sekarang kan nggak mungkin Al-Quran dipalsukan. Nah, poinnya gini Bang, kalau kita pahami sebenarnya walaupun kita tidak pernah bersenggolan dengan orang Kristen, kalau kita benar-benar paham dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, ketika mereka mengatakan Injil, nih Injilnya Nabi Isa nih, ya kita langsung, oh iya nggak mungkin orang Injil itu udah nggak ada lagi. Mereka menyembunyikan dan menampakkan sebagian dari apa yang telah disampaikan. Jadi kalau ada orang yang mengaku Injil, ya itu bukan Injil. Itu walaupun belum bersentuhan atau walaupun belum masuk ke ranah. Kalau benar-benar paham ayat itu gitu kan. Tapi ketika kita masuk ke dalam lintas agama, maka kebenaran Al-Quran semakin terlihat jelas, kan gitu Bang? Iya kan? Terasa lagi Kebenaran Al-Quran, ya kebenaran Al-Quran makin terlihat jelas. Ternyata Bible yang mereka yakini, semakin tahu lah kita apa yang dikatakan Al-Quran. Oh ternyata ini gitu kan. Ya semakin membuktikan kebenaran Al-Quran, gitu. Ini nggak ada oten mau naik nih, serius nih. Ini monitor nggak nih? Aku nggak mumet, nggak tahu soalnya. Al-Maidah ayat 32 versus 46 apa? Kalau oten itu biasanya ambilnya di 46-nya aja Bang. Mereka nggak mau ambil 48. Mereka nggak mau Al-Maidah 72 itu nggak mau. Pokoknya mereka mencari remis gimana caranya Nabi Isa itu dituhankan itu. Nah, kayak si Chen nih. Alhamdulillah. Kayak si Bob Chen nih kan. Karena kan dikatakan Allah menyampaikan di dalam Al-Maidah ayat 46 itu, maka kami utus Isa putra Maryam kepadamu dan kami berikan Injil untuk sebagai petunjuk dan jalan yang terang. Nah, dia stop sampai situ, nggak mau lanjut lagi sampai ke 48-nya. Padahal di situ 48-nya Injil itu telah digantikan oleh Al-Quran, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Nah, kenapa seperti itu? Coba kita cek yang namanya Torah yang mereka sebutkan sebagai Torah. Itu naskah tertuanya. Kalau setelah diuji karbon itu dari abad keberapa? Dari abad ke-8 sebelum Masehi. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam itu hidup sekitar abad 14 sebelum Masehi. Artinya sudah sangat jauh sekali rentannya. Nah, itu tentang Taurat yang mereka sampaikan, Taurat atau yang mereka yakini Taurat. Tentang Injil yang mereka yakini Injil juga tidak diketahui penulisnya, ya kan? Maka terbukti sudah kebenaran Al-Quran. Mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, gitu. Itu gospel itu kan bukan yang asli dari Yesus itu kan? Apanya? Sudah beberapa tahun, berapa lama itu baru ditulis setelah wafatnya Yesus, gitu ya Bang? Iya, kalau literasinya penulisan pertama itu adalah Markus. Markus itu ditulis di tahun 65 sampai 70 Masehi atau 60 sampai 70 Masehi. Jadi jauh setelah Nabi Isa itu terangkat. Kalau mereka kan meyakinin Yesus kan metong di kayu salib. Kalau kita kan memang ada pembunuhan dan memang ada penyaliban, namun orang yang diserupakan, dan itu bukan Nabi Isa alaihissalam, ya kan? Nggak mungkin dong Nabi Isa alaihissalam adalah nabi atau rasul yang dikasihi namun tiba-tiba dihinakan seperti itu, kan
sepertinya kan nggak mungkin. Nah justru mereka sendiri yang menghinakan Yesus. Mereka katakan lahir di kandang domba, mereka katakan disalibkan dan lain-lain. Itu kan apa? Tapi mereka nggak sadar karena sejak dari lahir, sejak dari kecil memang didoktrin seperti itu. Tapi mereka itu ada juga gini bang, mengutip ayat Al-Quran tentang penyaliban ini Yesus itu di Ali Imran itu, yang bunyinya wassalamu ala yaumi wulidtu wa yaumi amutu wa yaumi ab'atsu asuhayan. Itu yang Iya, mereka kan? katakan bahwa ini seperti Sudah mati penyaliban gitu kan. itu. Ya mereka kan Dibangkit, gini, mati keselamatan gitu. atas Nabi Isa alaihissalam, keselamatan atasmu di hari lahirmu, di hari matimu, dan di hari kamu dibangkitkan kembali. Nah mereka kan nggak paham bahasa Arab, nggak tahu namanya fi'il madhi, nggak tahu namanya fi'il mudhari', nggak tahu namanya fi'il amr, ya kan? Padahal ayat itu diturunkan ke menceritakan tentang ketika Bunda Maryam ditanya sama orang-orang Yahudi itu kan, bahwasan ini anak ini nggak benar gitu. Jadi waktu masih bayi itulah Nabi Isa itu berkata, dan keselamatan atas hari Atasmu, kelahiranku, hari lahirmu, hari kematianku, dan hari kebangkitanku. Padahal kita muslim kan kita percaya semua muslim itu ada masanya mati, lahir, dan mati, dan dibangkitkan bangkit. kembali. Ya. Dan mereka mengatakan kematiannya Nabi Isa itu sudah gitu loh bang. Iya kan? Mereka menganggap atau mau sesuka hati mereka tanpa keilmuan yang jelas. Itu kan dikatakan di situ Nabi Isa mati gitu. Kok kamu bilang belum mati? Loh, makanya kalau orang Islam itu memang yang namanya mati nanti semuanya juga akan dibangkitkan, bukan hanya Yesus, bukan hanya Nabi Isa kan. Bahkan di dalam Matius 2 berapa? Matius 24 Matius 24 56 kalau nggak salah. Itu juga orang-orang kudus itu bangkit dari kuburnya setelah kebangkitan Yesus. Jadi setelah Yesus bangkit, kata mereka kan Yesus bangkit dari kubur tuh. Ya setelah Yesus bangkit dari kubur itu juga orang-orang kudus itu bangkit juga. Dan di situ dikatakan orang-orang kudus, berarti banyak orang-orang kudus itu lalu yang bangkit dari kuburnya dan menampakkan diri ke kota Kudus. Nah, siapa mereka? Nggak bisa dijawab. Karena apa? Patokan mereka hanya apa? Patokan mereka hanya pokoknya Yesus mati dan bangkit, mati dan bangkit. Nah, terus dia Tuhankan. Kalau standar Tuhan itu mati terus bangkit, lalu bagaimana orang-orang kudus ini yang mereka ketika terjadi gempa, bumi tergoncang, lalu mereka bangkit dari kuburnya dan menampakkan diri di kota Kudus. Mereka bangkit juga dari kubur. Kenapa nggak kalian Tuhankan? Iya kan? Ada juga selain Yesus yang bangkit. Eutikus itu jatuh dari jendela lantai 2, dikira metong, ternyata masih hidup. Lazarus dibangkitkan juga, artinya sudah metong tapi tiba-tiba dibangkitkan terus hidup lagi. Kenapa nggak dituhankan juga? Iya kan? Makanya kalau standarnya hanya seperti itu sangat standar yang konyol lah. Bahkan di dalam KPR itu disampaikan bahwa kalau mereka sampaikan Yesus itu sudah mati, nggak apa-apa kita maju. Di dalam KPR itu disebutkan bahwa Yesus itu dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Orang-orang kudus itu tubuhnya mengeluarkan cahaya, jadi orang tidak bisa mengenalnya satu persatu. Wih, gitu ya. Jadi kalau itu coba dapat tafsiran dari mana ini kayak gitu deh. Karena apa? Karena pendeta pun ketika ditanya ini pasti nggak bisa jawab, Bang. Sama dengan Matius 24 sama dengan Lukas 24 nomor 44 sampai 46 tuh sama.
nggak akan bisa jawab itu pendeta manapun. Silahkan kalau ada yang bisa jawab, silahkan. Saya belum pernah menerima jawaban yang benar-benar sesuai dengan pertanyaan gitu. Kalau menjawab, ya mereka menjawab, tapi apakah jawabannya itu sesuai dengan pertanyaan? Sangat tidak sesuai. Ya, saya kasih lihat, saya kasih apa tahu tuh, Lukas 24 ayat 44 sampai 46. Di situ dikatakan bahwa Mesias, sebab ada tertulis dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Sebab ada tertulis demikian, titik 2 tanda petik, Mesias harus mati dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Itu tertulisnya seperti itu. Nah, Yesus mengutip hal itu dari kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Itu adalah sebuah kutipan. Nah, pertanyaannya, datanya di mana? Di dalam Taurat, dalam kitab para nabi dan kitab Mazmur yang menuliskan atau yang ada tertulis seperti itu nggak akan bisa dijawab. Bisa jawab, tapi mereka jawabnya bukan dari pertanyaan, jawabnya kemana-mana pasti. Satu pendeta pun saya belum pernah ketemukan menjawab. Tuh ya, Wahyu, oh Wahyu, nggak ada monitor soalnya. Gitu Bang Bayaki. Jadi nggak apa-apa Bang Bayaki, nanti DM aja, nanti aku kasih ininya, linknya, grup. Oke Bang, seharusnya memang begitu loh. Kita apa namanya? Apologet Islam tuh harus punya kelas belajar gitu. Jadi kita membuat perhimpunan. Ini kalau yang jadi orang Kristen mereka punya itu, kita nggak punya kan? Betul. Nah, inilah yang kami upayakan Bang. Makanya kami berharap untuk teman-teman yang bisa ingin menyisihkan sedikit rezekinya, silahkan, boleh dititipkan kepada kami. Tapi ingat, program-program yang kami jalankan itu atas dasar umat. Insya Allah bukan atas dasar pribadi, atau insya Allah bukan atas dasar gini. Contoh, kenapa ini ikut, kenapa ini nggak ikut, kenapa ini dapat, kenapa ini nggak dapat. Insya Allah itu kita benar-benar bukan dari pribadi, bukan secara pribadi kita memilih, tapi benar-benar kapasitas atau kualitas atau istilahnya klasifikasi yang memang benar-benar kita tentukan gitu. Bukan masalah pribadi lagi di situ. Jadi mohon maaf, semisal ada kontributor terus yang saya nggak mau ini masuk, atau saya nggak mau ini saya mau ini masuk, ya nanti itu menjadi bahan kajian buat kita gitu, menjadi bahan kajian buat kami mempertimbangkan, tapi tidak boleh memaksa gitu. Ya teman-teman, saudara-saudara yang di bawah silahkan ya, kalau mau berkontribusi silahkan DM saya, nanti insya Allah saya akan masukkan ke dalam grup WhatsApp gitu Bang. Nah, kita butuh dukungan, tapi Bang, kita butuh dukungan karena kita nggak bisa jalan sendiri. Kita cuma sama aja, kita juga bukan yang istilahnya orang yang berada gitu kan, enggak. Kita semua kan hanya menyalurkan gitu, hanya menjadi istilahnya mengatur larinya kemana gitu, pantasnya kemana, bagusnya kemana, itu aja gitu. Jadi nggak ada juga tendensi pribadi di situ. Insya Allah semuanya berdasarkan dari kepentingan bersama itu. Kapan-kapan kita discuss tapi jangan ngamuk atau marah. Saya nggak pernah marah kayaknya Bang, kecuali saya marah itu hanya karena menghina Rasulullah atau menghina Allah.
itu saya marah. Tapi kalau menghina diri saya pribadi, nggak pernah saya marah, ya nggak pernah. Sama satu lagi, kalau ngobrol apa terus tanggapannya kemana-mana, nah ini nggak bisa, itu namanya pembodohan, ya. Maka itu tidak layak ditampilkan di publik gitu. Kalau semisal kita tanya A, ya jawabnya juga harus mengarah ke A. Kalau kita tanya B, jawabannya harus mengarah ke B. Jangan kita tanya A, jawabannya X, Y, Z. Itu nggak mengarah ke A, gitu loh. Nah, itu namanya pembodohan. Jadi tidak pantas ditampilkan di publik. Karena kita di sini kan edukasi, bro, ya. Gitu. Tapi walaupun memang seperti itu aja sih, sering-sering seperti itu. Tapi boleh sih ditampilkan, tapi nggak harus selamanya gitu. Kita tampilkan aja cara pemikiran mereka itu seperti apa gitu. Contoh tadi dicontohkan oleh Eva kan, bahwa Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu. Ini skincare, ada berapa skincare? Dua. Giliran Bapa ya Tuhan, Yesus Tuhan, ada berapa Tuhan? Satu. Kan nggak masuk akal. Ini bahasa pokok bulat. Nggak tahu bahasa apa ini, nggak ada otenaik soalnya. Ini monitor Bang Nandar, monitor. Sebenarnya saya ini mau belajar juga sama Bang Nandar nih, Bang, terkait masalah pembahasan dia kemarin itu tentang Yahweh. Beliau ada mengatakan Yahweh itu dewa perang, itu saya cari-cari nggak ketemu itu. Atau apa? Gimana, Bang? Tentang Yahweh. Yahweh apa maksudnya? Yahweh itu kan tetragrammaton, Bang. Tapi kalau literasi sejarahnya saya belum dapat sih. Maksudnya kalau apa? Perang apa? Dewa perang. Apa dewa perang? Saya belum dapat kalau dewa perang katanya. Saya belum dapat. Karena yang saya tahu YHWH itu kan tetragrammaton atau singkatan atau apa ya istilahnya, penyebutan dari. Kalau kita kajikan itu tentang keselamatan atau kata ada gitu, dia ada gitu. Itu kan ya, itu kan singkatan tuh. YHWH itu. Tapi kalau kita nah ini anehnya. Kan dia bilang itu nama Tuhan yang paling tinggi katanya. Enggak, mereka nggak paham, Bang. Mereka nggak paham. Mereka juga kalau yang tahu, mereka nggak mungkin mengatakan bahwa itu adalah sebuah nama. Mereka menyebutnya bukan nama itu. Namanya tetap nanti akan ujung-ujungnya ke Yesus. Atau kalau saya nyebutnya Elohim. Kalau saya terjemahkan bahasa Ibrani-nya itu ke bahasa Indonesia di kamus yang saya pakai ini, itu artinya Tuhan. Saya terjemahkan. Iya, Tuhan. Nama Tuhannya Tuhan, itu. tapi kan bukan nama. Elohika itu nama Allahnya. Elohika itu kan kalau diterjemahkan jadinya Allahmu. Eloah, Elohim, kalau di dalam jangan asalnya kan Elo. Nama itu Eloah. Eloi. Jadi kalau saya berdiskusi sama Oten itu mereka ngotot Yahweh itu yang nama ini, nama Tuhan. Itu karena Oten yang nggak paham apa-apa, Bang. Oten yang nggak tahu apa-apa itu. Kalau orang Oten bilang gitu ya Oten nggak paham apa-apa itu. Kalau kita berbicara tentang YHWH itu nanti Bang Nandar lebih jelas lah itu kenapa disebut YHWH itu kan tetragrammaton, terus nanti sejarahnya apakah, nah ini nanti kaitannya juga ini. Nah ini mungkin nanti Bang Bayi Hakim mungkin ada literasi. Nah di situ kan kalau kita lihat kan nggak ada namanya. Bahkan Yahudi pun tidak menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Mereka
menyebutnya dengan kata Hasem. Hasem itu sang pemilik nama, kan gitu. Nah, pertanyaan Gimana untuk Bang, kalau kita dengan sendiri. kata YHWH itu, apakah Yahudi juga memakai kalimat itu? Iya, mereka nggak pakai itu, Bang. Kalau mereka Pakai ya? Kalau mereka malah dalam tafsirnya Sadia Gaon itu mereka menafsirkan YHWH itu ke Allah malahan. Ya Allah. Ya, cuman mereka nggak pakai. Itu bukan sebuah nama. Itu bukan sebuah nama. Mereka menyebut nama Tuhannya itu dengan Hasem. Kalau Yahudi Judaism itu, Hasem itu sang pemilik nama. Itu masih gelar, itu bukan nama proper name itu. Bukan nama proper name itu. Kalau kita tuh mau Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.